Halo semuanya, kenalin aku Nastiti. Nah, sekarang kita bakalan bahas tentang bilangan Cacah dan bilangan Romawi. Di sini itu kurang lebih kita bakal bahas 5 hal ini nih. Ada tujuan pembelajaran, terus mengenal bilangan Romawi, terus cara mengubah-ubahnya gimana, sama tadi latihan soal. Pertama, tujuan pembelajaran. Ini ada 3 nih. Nah, sebelum kita mulai, kalian tahu nggak sih apa itu bilangan Cacah dan apa itu bilangan Romawi? Nah, bilangan cacah itu adalah bilangan yang dimulai dari angka 0. Jadi kayak 0, 1, 2, 3, dan seterusnya itu adalah bilangan cacah. Kalau bilangan Romawi itu sebenarnya angkanya sama, nilainya sama. Tapi yang beda itu lambangnya. Lambang bilangan Romawi itu udah dipakai sejak zaman Romawi kuno. Jadi kayak penting banget kalau kita tuh harus tahu tentang bilangan Romawi ini. Nih, kita harus kenal dulu nih pertama-tama. Itu ada tujuh bilangan Romawi yang harus kalian hafal nih. Karena itu yang bakalan sering banget keluar di latihan soal dan ujian-ujian kalian nanti. Itu ada angka 1, 5, 10, 50, 100, 500, dan 1000. Terus lambang-lambangnya juga harus dihafal nih kayak I, V, X, L, sampai M. Itu harus banget dihafal. Sebenarnya tuh ada banyak, cuman untuk saat ini yang wajib kita hafal tuh ada 7 ini. Nah, yang pertama, yang kedua, Deng, cara mengubah bilangan cacah ke bilangan Romawi. Itu ada 4 contoh nih, kita bakal ambil 2 atau 3 dari sini. Nah, aku mau bahas yang ini dulu nih, yang ke-7 ini. Jadi untuk mengubah bilangan cacah ke bilangan Romawi, kita harus cari tahu dulu nih, angka utamanya yang mana yang kita pakai. Tadi kan ada yang 1, ada huruf I, huruf V, huruf X, sampai huruf M tadi kan. Satu, harus cari tahu dulu nih, 7 ini letaknya ada di mana nih. Kita harus buat garis bilangan nih. Buat garis bilangannya dulu, terus kita masukin patokan-patokannya itu yang tadi ada angka-angkanya dalam bilangan Romawi kan kayak di 1, terus 5, terus 10. Ini kan yang ada angka tersendirinya, ada lambangnya di bilangan Romawi. Nah, 7 ini itu kan letaknya di sini nih, 7 nih. Kira-kira di sini 7 nih. Ya kan? Nah, kalau gitu kita abaikan aja nih si 1 nih. Jadi, kita tuh bakalan cari angka terdekatnya buat jadi bilangan utama. Kan bisa 5, bisa 10 kan yang bakal jadi bilangan utamanya. Cuman yang kita pakai itu 5. Karena 5 ini ternyata lebih dekat ke angka 7 daripada angka 10. Ini kesini kan cuman kurangin 2. Ini kesini harus kurangin 3. Ini kan lebih dekat yang kurangin 2 kan. Jadi kita pakai angka 5 ini sebagai angka utama. Jadi status dulu nih 5. Nah, sekarang caranya dari angka 5 ini, gimana sih cara dapet angka 7? Kan tambah 2 ya. Cuman di angka Romawi kan ada 2. 2 itu dapat dari 1 tambah 1. Makanya kita tulis 2-nya kayak gini nih. 1 tambah 1. Nah, ini tinggal diubah ke dalam huruf ke bilangan Romawinya. Jadi VII. Jadi bilangan 7 dalam Romawi itu adalah VII. Gitu. Terus yang kedua mau aku bahas ini ini nih, si angka 9 ini. Kenapa? Soalnya operasinya beda nih, dia dikurang, nggak dijumlah. Tahu kenapa? Jadi sebenarnya itu dalam angka Romawi kalau untuk penjumlahan itu cuma bisa maksimal 3 kali. Jadi kayak misalkan di sini mau cari angka 8 nih. Angka 8 tuh dikurang apa dijumlah sih? Itu masih dijumlah karena masih 3 kali. Jadi kayak 5 tambah 1 nih 6, tambah 1 nih 6, tambah 2 7, tambah 3 8. Kan udah 3 kali nih. Nah, bisa harus pakai angka setelahnya. Jadi 5 udah nggak boleh dipakai lagi nih setelah angka 8. Harus pakai angka 10 ini sebagai angka utamanya. Jadi untuk angka 9 ini tetap pakainya tuh si 10 sebagai angka utama. Jadi 10 harus diapain sih biar dapat 9? Harus kurang 1 kan, makanya X dikurangin I. Cuman kan kalau kita tulis kayak gini kan jadinya
X tambah I, bukan X kurang I. Nah, buat bedainnya, makanya kita taruh si I ini di depan sebagai pengurang tandanya kalau di depan nih, kayak gini nih. Karena dikurang, angka pengurangnya sebelum angka utama. Itu. Jadi, kalau 9 itu adalah IX. Maksudnya, X dikurangin I, gitu. Nah, contoh lain itu misalkan 4. Kan kalau misalkan 3 kan kayak gini nih. I tambah I tambah I. Tapi 4 tuh kira-kira yang mana? Kan nggak mungkin ya kayak gini ya. Ini kan udah 4 kali penjumlahan. Udah 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1. Ini nggak boleh. Ingat, maksimal 3 kali. Maksimal 3 kali angka si huruf ini. Jadi, untuk si angka 4 ini kita tuh bakal pakai angka setelahnya, kayak tadi angka 9, huruf V, angka 5. Jadi yang bakal jadi angka utama itu si 5 ini. Kan dikurangin 1 ya, makanya 1-nya taruh di sini. Gitu. Yang angka 70 sama angka 3 kan caranya sama kayak si angka 7 ini ya, jadi kita skip, oke? Nah, habis itu cara mengubah bilangan Romawi ke bilangan cacah. Nah, ini itu caranya sama. Yang penting kalian hafal dulu lambang bilangannya. Nah, ini itu ada 4 juga, aku bakal bahas 2 juga. Aku mau bahas yang ini nih, si 16 dulu nih. Ini itu kan XVI itu kan kalau dipecahkan X tambah V tambah I. 10 tambah 5 tambah 1, 16 hasilnya. Bener kan? Nah, terus sekarang aku mau bahas yang ini. IX ini itu kan kalau kita pecah jadi kayak si 16 ini kan jadinya I tambah X. Ya kan? Kalau misalnya pecah kayak gini kan. Tapi masalahnya itu nggak bisa. Kenapa? Karena itu lebih kecil daripada si X ini. I ini lebih kecil dari si X. Nggak bisa dijumlah. Kalau lebih kecil harus kita kurang jadi X. Karena lebih kecil taruh di belakang kurang I. Makanya jadi begini. Nah, itu kan 10 kurang 1 hasilnya 9. Jadi kalau misalnya kalian mau ngejumlahin itu tuh harus dari paling besar ke paling kecil urutannya. Nggak boleh tiba-tiba ada kecil tengah-tengah atau dari mana ada kecil tuh nggak boleh. Harus dari yang paling besar ke yang paling kecil. Kayak misalnya ini nih. X, X. Ya kan, ini kan kalau kita pecah jadi kayak gini itu kan X tambah I tambah X. Ini masih oke nih, X itu besar daripada si I, tapi I itu lebih kecil daripada X yang ini. Nggak boleh. Dan itu bakal jadi pengurang yang ini. I itu bakal jadi pengurang X yang ini. Makanya X ditambah X, yang ini dulu nih, dikurang si I ini. Dikurangin I. Nah, makanya jadinya itu adalah 10 tambah 10 kurangin 1. 19 kan. Jadi X ini adalah 19. Nah, jadi kesimpulannya itu pertama, kita tuh harus menghafal bilangan Romawi. Terus yang kedua, dalam mengubah bilangan cacah ke bilangan Romawi itu tuh bisa dijumlah atau dikurang, bergantung sama pada angka terdekatnya. Jadi kalian harus buat garis bilangan dulu nih, ingat maksimal dijumlah itu 3 kali. Terus kalau misalnya angkanya itu udah 3 nih, pindah ke angka berikutnya, ke bilangan di garis bilangan berikutnya yang ada lambang bilangan Romawinya. Terus yang terakhir itu, apabila ada angka Romawi yang paling lebih kecil daripada angka setelahnya, itu bakal jadi pengurang angka setelahnya. Nah, selanjutnya latihan soal. Ada 5 soal di sini. Tolong dikerjain ya, guys. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Dah. Nah, sekian dari aku. Terima kasih semuanya.